Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Yanuri. Selamat datang di IP Talk. Beberapa tahun terakhir ini mainstreaming isu perempuan cukup masif di beberapa tempat, di beberapa lingkup. Melalui media sosial dan beberapa platform yang lain, perempuan-perempuan dan aktivis perempuan mulai berani melakukan apa yang oleh anak muda sekarang disebut dengan speak up, menyuarakan gagasan-gagasannya, menyuarakan kekhawatirannya, menyuarakan hal-hal yang mereka takuti selama ini. Namun di sisi yang lain, budaya kesenjangan gender atau budaya patriarki dan seterusnya itu rasa-rasanya sudah cukup kuat mendarah daging di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah kebudayaan kita begitu. Pada kesempatan kali ini saya bersama seorang aktivis perempuan yang cukup konsen soal gender, Profesor Alimatul Kiptiah. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Mas. Terima kasih. Jadi Ibu Alimatul Kiptiah atau kita sering sebut dengan Bu Alim ini guru besar di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian juga aktif di Aisyah, di Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengajian Aisyah, di Pimpinan Pusat Aisyah. Kemudian sekaligus anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bu. Dan ya, terutama betul. Yang paling penting adalah sebagai komisioner Komnas Perempuan. Ya. Itu nggak boleh lupa itu, Bu. Makasih. Bu Alim, saya pengen membuka dialog kita pada kesempatan kali ini dengan meminta tanggapan dari Ibu tentang apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sebenarnya isu perempuan ini belakangan kan sebenarnya sudah cukup, ya orang mulai sedikit aware gitu ya, dengan adanya media dan seterusnya itu orang, dan sambutan publik saya kira cukup baik. Tapi di sisi lain kok kayak patriarki dan kesenjangan gender itu cukup kuat mengakar di masyarakat kita. Gimana itu, Bu? Ya, jadi persoalan perempuan itu salah satunya muncul karena disebabkan dari cara pandang, perspektif ataupun mental model patriarki. Yang itu tidak hanya di kepala laki-laki. Patriarki itu juga ada di kepala perempuan. Yang mana itu adalah sesuatu yang sangat mendasar, yang menempatkan laki-laki segalanya. Dan sebenarnya budaya patriarki ini tidak selalu merugikan perempuan, tetapi juga merugikan laki-laki. Misalnya tuntutan-tuntutan saat ini ya, masyarakat yang namanya laki-laki itu harus kuat, harus menjadi penafkah utama, ya kan, dan juga harus mampu segalanya. Tapi pada beberapa kasus tidak semua laki-laki seperti itu. Nah, sehingga dalam kasus kayak gitu maka budaya patriarki ini juga merugikan laki-laki. Tapi memang kalau kita lisih itu lebih banyak persoalan-persoalan dampak daripada praktek patriarki ini yang berdampak kepada kerentanan perempuan. Gitu. Kalau hak-hak perempuan yang sebenarnya harus didapatkan tapi ternyata masih belum optimal, itu apa aja, Bu? Ya, kita perlu syukuri dulu ya bahwa hak-hak perempuan itu mengalami continuous improvement untuk dipenuhi. Ada peningkatan-peningkatan. Yang dulu awal muasalnya perempuan itu ya, kalau di konteks Indonesia ya, perempuan itu masih sangat sedikit yang bisa sekolah, betul. Nah, sekarang sudah semakin tidak ada persoalan perempuan sekolah, utamanya di perkotaan ya, karena kalau di desa-desa juga masih ada persoalan perempuan itu juga masih sangat terbatas untuk bisa sekolah di perguruan tinggi misalnya gitu. Nah, hal-hal yang lain sih sebenarnya masih banyak ya, tentang pengakuan perempuan itu juga masih terjadi. Ya, misalnya yang terakhir saya bikin tulisan di media Indonesia ataupun juga di konten-konten saya terkait dengan bagaimana sih hak perempuan itu agar terpenuhi di dalam penulisan pengakuan nama ibu di dalam ijazah. Nah, itu kan nggak hanya di ijazah ya Mas yo, betul. Di alam kubur, bukan di alam kubur, apa itu, di Maisan. Di Maisan itu juga nggak ada nama ibu ya ternyata ya. Betul, Bu. Di ijazah ditulis cuma nama ayah aja. Nama ayah gitu. Wah, di ijazah hal-hal yang sifatnya dokumen penting ataupun juga di acara-acara pelepasan itu masih banyak ditemui
nama ibu itu tidak disebutkan gitu ya kalau di acara-acara pelepasan anak-anak sekolah itu. Dan yang jelas sampai saat ini di ijazah belum dituliskan gitu. Karena itu misalnya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan advokasi ya kepada pihak-pihak yang berwenang, utamanya Kemendikbudristekdikti, agar menambahkan di belangko ijazah itu dengan tulisan dan. Jadi misalnya nama orang tua atau wali titik-titik dan titik-titik. Nah, dengan menambahkan kata dan itu maka akan ada ya space untuk menuliskan ayah dan ibu gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan memang dia dibesarkan hanya seorang diri oleh ibu sendiri atau oleh ayah sendiri misalnya gitu ya, utamanya ibu ya gitu ya, karena kan walaupun dia dibesarkan oleh ayah tapi kan dia lahir dari rahim ibu ya kan. Betul. Tapi banyak yang dia lahir dari rahim ibu tapi nggak tahu ayahnya entah kemana, yang juga tidak bertanggung jawab terhadap bagaimana membesarkan si anak itu. Atau mungkin karena persoalan KDRT atau mungkin persoalan kerentanan lain yang dialami oleh perempuan sehingga dia membesarkan sendiri. Nah, dalam persoalan itu sih sebenarnya sudah ada Persekjen ya nomor 28 tahun 2021 yang mana seorang ibu yang single parent itu bisa menuliskan nama ibunya sendiri di dalam ijazah, itu nggak ada masalah. Tapi kan karena tadi nggak ada dannya, Mas. Betul. Cuma jadi satu bisa milih gitu. Itu sudah ada gitu. Dan kalau kalau keluarga yang utuh itu memang secara otomatis yang ditulis nama ayah ya Bu, bukan nama saat ibu. Ini masih seperti itu gitu. Iya. Padahal kalau yang membesarkan dan mendidik itu ya bareng-bareng. Ya bareng-bareng. Bahkan ibu yang paling banyak mendidik biasanya ya daripada ayah di budaya-budaya yang begini gitu. Betul. Terima kasih Bu. Jadi saya ingin melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya, yaitu tentang moderasi beragama. Jadi sebenarnya apakah ada korelasi antara moderasi beragama yang hari ini belakangan ini mulai digencarkan oleh pemerintah, terutama lewat Kementerian Agama, yang terkait dengan isu perempuan ini, Bu? Ya, moderasi beragama menurut saya memperkuat hak-hak perempuan, karena di antara indikator moderasi beragama itu adalah anti kekerasan dan juga toleransi, ya kan? Nah, menghargai keragaman yang tidak berdampak kepada kekerasan, saya pikir itu penting untuk disuarakan ya. Kenapa? Ya karena pengalaman perempuan itu beragam. Keragaman itu dipengaruhi oleh bagaimana dia dibesarkan, bagaimana rujukan-rujukan yang dia gunakan di dalam yang mewarnai nilai dia gitu ya, ataupun juga sosial ekonomi, agama, etnis yang melingkupi bagaimana perempuan itu tumbuh dan berkembang, sehingga keragaman. Ya contoh konkretnya ya, misalnya namanya bentuk keluarga itu nggak hanya satu ya di masyarakat kita. Dalam arti satu itu suami di luar mencari nafkah, istri di rumah. Yang itu memang kebanyakan seperti itu. Tetapi realitas di masyarakat kan tidak hanya itu. Betul. Realitas di masyarakat tuh ada kok yang perempuan bekerja, suami di rumah, atau dua-duanya bekerja. Bapak rumah tangga itu ya? Bapak rumah tangga misalnya gitu ya. Ya, saya pikir nggak ada masalah juga, asal itu antarodin ya, didiskusikan, saling ridho, dan untuk kepentingan terbaik kepada keluarga. Ataupun mungkin dua-duanya bekerja, ya. Atau ya mungkin dia single parent gitu ya. Nah, situasi keragaman ini penting untuk kemudian dihargai, sehingga kita tidak melihat persoalan itu hanya satu bentuk keluarga. Atau contoh yang lain terkait dengan moderasi beragama ini adalah tafsir tentang ini ya, selembar kain ini, selembar kain di atas kepala perempuan ini gitu kan. Misalnya definisi syar'i itu apa sih gitu, ya kan? Seorang perempuan yang ada yang mendefinisikan syar'i itu adalah sesuatu yang betul-betul menutup tubuhnya, termasuk wajahnya, sehingga harus pakai cadar dan sebagainya. Sampai matanya juga ditutup misalnya, syar'i seperti itu. Tapi ada ya, dengan keragaman perempuan tadi dia punya tafsir juga, bahwa ya yang penting ada selembar kain di atas kepala, mungkin yang kayak saya pakaiin ya, tanpa harus ada cadar di wajahnya gitu. Namun demikian saya pikir di masyarakat juga banyak perempuan-perempuan yang punya tafsir bahwa syar'i itu yang penting sopan gitu, walaupun tidak ada selembar kain di atas kepalanya.
ya kan? Nah, sebenarnya mau tidak ada selembar kain di atas kepala, mau pakai jilbabnya menutup dada seperti saya ini, ataupun mungkin hanya dimasukkan di leher, ataupun mungkin harus mungkin pakai cadar gitu ya. Itu kan keragaman daripada tafsir pengalaman perempuan yang ada. Nah, moderasi beragama menghargai itu gitu. Menghargai itu. Sehingga kalau moderasi beragama itu menghargai keragaman yang tidak berdampak kepada kekerasan, utamanya kekerasan yang dialami oleh perempuan, maka program-program moderasi beragama itu bisa memperkuat hak-hak perempuan. Begitu. Oke, jadi moderasi beragama ini sebagai panduan keberagaman supaya masyarakat lebih toleran, kira-kira begitu ya Bu? Iya betul. Tidak mudah menghakimi kalau misalnya ada perempuan yang memilih untuk tidak berjilbab atau memilih menggunakan cadar, bahkan misalnya begitu, kemudian dianggap salah, itu kan nggak benar juga ya Bu? Iya nggak benar juga. Iya. Harus diberikan ya tafsir orang, kalau dia meyakini demikian ya nggak apa-apa. Kira-kira begitu. Jadi indikator salah tidaknya itu adalah harming others, yaitu dampak yang membahayakan orang lain dari segala tafsir keragaman yang ada itu, gitu ya. Kalau memang itu berdampak kepada menghargai orang lain, kalau berdampak menghargai orang lain nggak ada masalah. Tapi kalau dampaknya itu adalah mencelakai, mencederai atau bahkan membahayakan, itu menjadi persoalan. Jadi artinya nggak bisa begini Mas, loh tafsirku kan laki-laki boleh mukul istri. Tafsir kamu kan nggak boleh, gitu, nggak bisa juga kemudian itu ditoleransi. Harus di stop ya kalau begitu. Iya, kenapa ya? Karena walaupun beragam tafsirnya, tapi dampak daripada tafsir itu mencelakai orang lain. Betul. Dalam hal ini adalah perempuan, gitu. Itu sih menurut saya. Jadi memang moderasi beragama ini sangat terkait dengan isu-isu perempuan ya Bu. Kalau terkait dengan upaya Komnas Perempuan gimana Bu? Bayangan ini apa saja yang dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan perempuan? Ya, kalau sesuai dengan mandatnya kan ada 5 ya Komnas Perempuan itu, yaitu meningkatkan kesadaran publik, lalu melakukan kajian-kajian terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan, dan juga pemenuhan, pemajuan, perlindungan hak-hak perempuan, lalu juga melakukan pemantauan dan melakukan kajian terhadap reformasi kebijakan hukum. Lalu hasilnya kita berikan rekomendasi, saran ya kepada pihak-pihak terkait dan kerjasama. Nah, misalnya kalau dalam posisi saya sebagai Ketua Subkom Pendidikan, yaitu di bagian pencegahan, kita melakukan upaya-upaya pencegahan. Misalnya kerjasama dengan berbagai macam lembaga pendidikan untuk menguatkan mekanisme tentang bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Ya, nah itu alhamdulillah continuous improvement-nya cukup bagus. Misalnya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komnas Perempuan bekerja sama, itu juga sudah menghasilkan 100% perguruan tinggi negeri itu sudah punya Satgas PPKS. Sudah 100%. Kalau yang perguruan tinggi swasta per Juli kemarin ya, dari 4.000 perguruan tinggi swasta ya, itu sudah ada 1.500-an. Targetnya sih 60% ya tahun ini dari Kemendikbud, agar perguruan tinggi swasta itu mempunyai Satgas PPKS juga gitu. Nah, nanti minggu depan ini maksudnya di pertengahan di akhir Juli ya, di akhir Juli 2024 ini Komnas Perempuan juga bekerja sama dengan Satgas PPKS UGM dan berbagai pihak, bakti dan sebagainya, inklusi, program inklusi, termasuk Aisyah juga ada di dalamnya, yang kita melakukan konferensi tentang Satgas PPKS. Nah, animonya sangat luar biasa ya, dari target abstrak yang kita terima 100 orang, itu 300-an lebih yang mendaftar. Bahkan kemarin Komnas Perempuan ketika punya program ngobrol bareng bersama mitra Satgas PPKS, yang biasanya kalau ngobrol bareng itu hanya 30-40 peserta, tapi karena ini yang kita mitranya adalah Satgas PPKS, itu hampir 1.000 yang daftar. Sehingga alhamdulillah dapat kita survei juga, ada 661 responden yang mengisi survei kita gitu. Nah, itu upaya-upaya konkret yang kemudian dikawal terus ya, untuk bagaimana menciptakan kawasan bebas dari kekerasan di perguruan tinggi, utamanya terkait dengan kekerasan seksual gitu. Berarti bisa kita bilang Bu Halim ini orang di balik
satgas yang muncul di kampus-kampus belakangan ini ya Bu? Ya bisa dikatakan begitu, bagian ya, bagian dari seseorang yang dikasih tanggung jawab oleh Komnas Perempuan untuk mengawal tentang bagaimana sih menciptakan kawasan bebas dari kekerasan di perguruan tinggi. Karena memang kampus ini ya kawasan yang ya sebenarnya dia tempat untuk pendidikan, tapi di sisi lain membuka peluang juga ya Bu untuk hal-hal seperti itu. Tapi kalau isu-isu yang berkembang belakangan itu terkait dengan perempuan apa nih Bu yang lagi hangat kira-kira Bu? Masih ada hubungannya dengan kekerasan seksual. Itu sebenarnya candaan-candaan seksis ya, itu juga masih terjadi gitu. Mungkin teman-teman yang juga menyimak ya konten terakhir saya kemarin terkait dengan misalnya istilah tobrut gitu ya. Saya sendiri sebenarnya sebagai orang baby boomer nggak paham sih istilah itu gitulah. Tapi itu kemudian menjadi perbincangan ya di netizen yang mengarah kepada kekerasan seksual non fisik. Karena sifatnya adalah menggunakan istilah itu untuk merendahkan perempuan yang sering diasosiasikan, mohon maaf ya, dengan payudara besar misalnya kayak gitu. Dan seolah-olah masyarakat tuh punya standar tertentu gitu loh. Kalau perempuan yang baik itu ya standarnya begini gitu. Kalau begitu tuh nggak bagus gitu, ya kan? Nah ini candaan-candaan seksis ini kalau kita biarkan itu bisa berdampak yang sangat merentangkan perempuan, karena dengan candaan seksis itu biasanya berikutnya adalah pelabelan negatif, gender stereotyping. Karena gender stereotyping ini lalu muncul lagi, meningkat lagi menjadi perkosaan. Nah, ketika dampak perkosaan itu yang sangat traumatis, kemudian ada yang kemudian pembunuhan ataupun dibunuh ataupun bunuh diri gitu. Sehingga itu berawal dari candaan-candaan seksis ya yang ada di masyarakat gitu. Karena itu mungkin juga ada hubungannya dengan moderasi beragama ya, karena kadang-kadang candaan itu juga menggunakan istilah-istilah agama. Oh iya Bu. Ya misalnya Assalamualaikum cantik, Assalamualaikum ganteng. Itu kan membuat orang kadang-kadang nggak nyaman kan, gitu. Nah kalau itu kemudian dilaporkan, karena kalau untuk orang dewasa sesuai dengan Undang-Undang TPKS pasal 5 ya, itu kan delik aduan. Delik aduan itu berarti bisa diadukan, gitu ya. Nah kalau itu diadukan lalu aparat penegak hukum bisa membuktikan bahwa pelaku atau terduga pelaku itu memang ada unsur dengan maksud merendahkan, menyerang, ya melecehkan tubuh seseorang atau reproduksi seseorang, utamanya perempuan, maka dia bisa dipenjara 9 bulan atau denda 10 juta rupiah. Gitu. Berarti kalau candaan seksis tobrut ini tadi, kalau misalnya ada yang bilang gitu, ada dilaporkan bisa diproses? Bisa. Tapi ya memang nanti ya di persidangan, di proses yang ditangani oleh aparat penegak hukum itu harus bisa membuktikan dengan maksud, dengan maksud merendahkan, menyerang, ya kan, melecehkan, begitu gitu. Ya tapi bagi saya sih seseorang karena candaan itu lalu dipanggil aparat penegak hukum atau kalau di lingkungan kampus tadi dipanggil oleh satgas gitu ya, saya pikir itu akan menjadi memori tersendiri ya bagi dia untuk betul-betul menjerakan itu, sehingga tidak ada keberulangan. Karena sebenarnya semangatnya kan menjerakan ya, semua aturan yang ada itu tidak kemudian memenjarakan. Memenjarakan itu kan bagian upaya supaya jerak. Gitu ya. Jadi ketika dia dipanggil oleh Satgas PPKS-nya, dipanggil oleh aparat penegak hukum untuk kemudian diselidiki ya, apakah memang kamu dengan menggunakan istilah tobrut itu dengan maksud merendahkan atau tidak, maka saya yakin sih seseorang itu pasti akan punya pengalaman yang tidak dapat dilupakan ya, sehingga dia bisa menghentikan candaan-candaan seksis itu. Sekalipun nanti misalnya dia tidak terbukti misalnya, atau tidak pada akhirnya tidak dihukum gitu, tapi tetap memberikan efek tersendiri ya Bu? Iyalah, dipanggil oleh sesuatu yang maksudnya yang bisa membuktikan dengan maksud kan bukan dirinya sendiri ya. Betul. Itu kan ya aparat penegak hukum kalau dilaporkan melalui jalur tindak pidana kekerasan seksual kan. Tapi kalau misalnya pakai jalur sanksi administrasi kan di kampus ya misalnya, ya kan nanti dipanggil oleh Satgas PPKS. Gitu. Dan itu juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ya akan lebih hati-hati orang-orang itu kalau menggunakan itu. Iya. Tapi sebelumnya udah pernah ada Bu? Ya kalau tobrut kan baru tren belakangan. Kalau sebelumnya apakah pernah terjadi kasus misalnya candaan-candaan seksis yang kemudian dilaporkan ke hukum kemudian diproses gitu? Iya, selama ini Undang-Undang TPKS-nya kan memang baru 2 tahun ya disahkan gitu ya.
Kalau laporan-laporan ada, tapi apakah kemudian benar-benar sanksi 9 bulan atau 10 juta rupiah sesuai dengan undang TPKS itu diimplementasikan dengan sesuai aturan yang ada, itu sih perlu kita lihat secara detail lagi ya gitu ya. Tapi kalau laporan-laporan banyak, ya kalau laporan-laporan banyak ya, karena begini, data Komnas Perempuan ya itu kalau kita lihat ada perubahan yang sangat signifikan. Komnas Perempuan itu punya kajian 21 tahun catatan tahunan Komnas Perempuan, Catahu itu. Selama 21 tahun itu kekerasan seksual yang paling banyak dilaporkan itu adalah perkosaan. Tapi sejak Undang-Undang TPKS disahkan, sejak Permendikbudristek Dikti 3021 itu disahkan, maka kemudian yang paling banyak dilaporkan sekarang adalah pelecehan seksual. Ya, jadi masyarakat sudah semakin paham. Jadi dengan perubahan data yang 2 tahun Catahu ini pelecehan seksual itu lebih banyak dilaporkan daripada perkosaan, ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin paham bentuk dan jenis kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu bukan hanya perkosaan saja gitu. Pelecehan ataupun candaan-candaan seksis itu bagian daripada kekerasan seksual non fisik gitu. Sehingga saya pikir ini baik ya, tren ini ya. Ya selama 2 tahun ini sejak undang-undang TPKS disahkan, lalu ada kesadaran perempuan atau korban untuk speak up bahwa itu adalah bagian daripada kekerasan seksual walaupun sifatnya adalah candaan-candaan. Oke, jadi memang ada improvement yang relatif signifikan ya Bu belakangan ini, walaupun memang tadi masih banyak tentu PR kita, apalagi kalau bicara soal candaan itu kan orang selalu punya dalih bahwa itu hanya bercanda, kira-kira kan begitu. Jadi saya kira banyak sekali Bu, terutama anak-anak muda di sekitar kita ini yang seringkali melemparkan candaan-candaan seperti itu, dan yang namanya candaan mereka tidak pernah berpikir bahwa itu punya efek yang jauh, kira-kira begitu. Ya gini ya analoginya, bagi pelaku ya kalau kita bicara kekerasan seksual, bagi pelaku itu seperti mengukir di atas air. Tapi bagi korban itu seperti mengukir di atas batu. Kenapa seperti mengukir di atas air? Ya karena habis ngomong bahkan nggak sadar. Ya, betul. Kalau dia habis melakukan sesuatu yang membuat orang lain tidak nyaman, karena persoalan tampilan fisiknya, karena persoalan reproduksinya, kan begitu. Sehingga kayak mengukir di atas air aja, nggak ada bekasnya gitu. Bisa jadi seperti itu pelaku itu. Tapi bagi korban itu seperti mengukir di atas batu. Walaupun sederhana ya, seseorang itu kan tingkat sensitivitasnya kan beda-beda ya. Ada loh yang orang sudah sangat trauma walaupun hanya dikatakan Assalamualaikum cantik gitu. Mungkin bukan hanya dikatakan ya. Nanti kalau saya mengatakan hanya dikatakan seolah-olah merendahkan ya, menyepelekan, bukan itu maksud saya gitu ya. Jadi ada orang yang karena diucapkan Assalamualaikum ganteng, Assalamualaikum cantik itu sudah trauma luar biasa gitu. Tapi bagi orang lain itu nggak masalah gitu, misal kayak gitu. Sehingga kita memang tidak bisa menggeneralisir ya pengalaman seseorang itu untuk kemudian dijadikan satu ya terkait bahwa itu candaan, itu kamu baper aja misalnya, bukan kayak gitu sih menurut saya. Oke Bu, terima kasih Bu. Saya kira saya belajar banyak dari obrolan kita pada kesempatan kali ini, dan saya kira pemirsa juga bisa mendapatkan banyak hal baru, pengetahuan baru, terutama terkait hal-hal yang selama ini tidak kita sadari bahwa itu memiliki efek jangka panjang. Betul. Kira-kira begitu. Sebelum saya tutup, mungkin Bu Alim ada pesan lah kepada masyarakat terkait dengan apa yang kita obrolkan tadi. Ya, pesan saya yang sering juga saya sampaikan ya, bahwa keburukan itu akan tumbuh subur bukan banyaknya orang buruk. Keburukan itu akan tumbuh subur karena banyaknya orang baik yang mendiamkannya. Saya yakin pemirsa yang melihat acara ini banyak sekali yang masuk kategori orang-orang baik. Karena itu janganlah kita biarkan ya kerentanan perempuan itu terjadi, kekerasan seksual itu terjadi, tidak menghargai keragaman itu terjadi, ataupun juga praktek-praktek ya tafsir-tafsir yang menganggap dirinya paling benar, yang itu berdampak kepada kerentanan seseorang, utamanya tubuh perempuan ya, atau pengalaman perempuan ya, itu penting untuk kemudian kita perhatikan, dan bagaimana kita menjadi aktor-aktor yang tidak mendiamkan ya keburukan itu terjadi. Saya pikir itu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
semangkok berlian untuk kekasih cukup sekian, terima kasih. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan ke Profesor Alimatul Kiptiah, semoga sehat selalu dan lancar nanti agendanya ke depan. Saya kira demikian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.